Kisah klasik pemasaran. General Electric. Cerita sukses peremajaan perusahaan. Banyak orang mengetahui bahwa General Electric atau GE adalah salah satu perusahaan yang sangat disegani di dunia. GE adalah nama besar yang banyak dikenal di seluruh negara. GE dapat menikmati harga premium selama bertahun-tahun karena kualitasnya yang sangat tinggi di berbagai bidang industri tempatnya berpartisipasi. GE berhasil membangun tingkat kepercayaan konsumen yang sangat kuat. Berbagai produk GE dipercaya memiliki kualitas dan dapat diandalkan. Itulah antara lain alasan konsumen rela membayar lebih untuk apa yang ditawarkan oleh GE. Beberapa pengamat mengandaikan perusahaan sebagai lukisan antik yang memiliki nilai tersendiri dibandingkan perusahaan lain. Slogan yang dibuat sejak lama, "We bring good things to life," terus dipergunakan pada tahun 1980-an dan 1990-an. Hal ini juga cukup membantu ketika organisasi melakukan akuisisi, yaitu perusahaan yang hendak diakuisisi justru ingin menjadi bagian dari organisasi GE tersebut. Namun, beberapa tahun kemudian, GE ternyata mengalami perlambatan pertumbuhan. Harga saham perusahaan turun sehingga 50%. Perusahaan sulit berinovasi, dan pertumbuhan yang dipicu dari dalam organisasi berlangsung lambat, terutama dalam hal pengembangan teknologi. Direksi mengambil kebijakan strategis dengan menyatukan bagian pemasaran dan riset agar bisa bekerja sama. Hal ini dilakukan agar perusahaan dapat memahami dengan baik apa yang dibutuhkan pelanggan dan bagaimana perusahaan dapat memberikan produk yang sesuai. Tim manajemen juga mengambil langkah tidak populer dengan memutuskan tak lagi menggunakan slogan perusahaan yang sudah lama dikenal publik itu. Tim direksi mencoba melakukan sejumlah upaya rebranding terhadap produk-produknya dengan tujuan merefleksikan citra perusahaan yang mengutamakan perkembangan teknologi. Tim direksi juga memutuskan melakukan upaya pelembutan citra perusahaan dan mengupayakan agar perusahaan tampak lebih modern. Dari kasus ini, dapat ditarik pelajaran bahwa perusahaan dengan reputasi kuat dan usia panjang kadang juga memerlukan melakukan proses penyegaran sebelum masyarakat dan konsumen jenuh dengan citra perusahaan yang monoton. Perubahan memang selalu diperlukan agar dapat menjamin pertumbuhan yang berkesinambungan pada masa-masa mendatang. Hasil dari upaya GE terlihat pada tahun pertama setelah program rebranding mulai digulirkan. Lewat riset awal, ditemukan bahwa persepsi konsumen terhadap GE sebagai perusahaan yang inovatif meningkat sebesar 35%. Persepsi sebagai perusahaan penyedia solusi berteknologi tinggi meningkat sebanyak 40%, dan persepsi sebagai perusahaan yang inovatif meningkat sebanyak 50%. Tahun 1993 adalah saat GE mulai benar-benar dipandang sebagai salah satu perusahaan sangat terkemuka di Amerika Serikat. Sebagai gambaran, pada tahun 1997 saja nilai pasar perusahaan telah mencapai 240 miliar US dollar dan menjadi salah satu perusahaan dengan tingkat profitabilitas tertinggi di Amerika Serikat. Banyak pengamat yang mengatakan tahun-tahun itu adalah era keemasan GE. Saat itu, tampuk kepemimpinan perusahaan dipegang oleh Jack Welch. Pada saat itu, GE telah bertransformasi jauh dari kondisi perusahaan 1 atau 2 dekade sebelumnya. Pendapatan GE yang mencapai di atas 90 miliar US dollar pada tahun 1997 menjadikannya perusahaan kelima terbesar di Amerika Serikat. Ada faktor yang menjadi kunci kesuksesan Jack Welch dalam memimpin perusahaan raksasa ini. GE dikenal sebagai salah satu perusahaan yang mengadaptasi pendekatan Six Sigma dengan baik. Pendekatan ini tidak hanya dilakukan untuk meningkatkan kualitas dan produktivitas perusahaan, tapi juga meningkatkan kepuasan konsumen. Six Sigma bahkan digunakan untuk memperbaiki inti bisnis GE. Salah satu contoh keberhasilannya adalah ketika divisi pencahayaan atau lighting perusahaan mengalami permasalahan dalam sistem perhitungan pembayaran, terutama dengan retail raksasa Walmart. Kala itu, Walmart adalah salah satu klien terbesar perusahaan sehingga gangguan ini dapat menyebabkan Walmart beralih ke perusahaan pesaing, yang tentu saja menyebabkan GE kehilangan potensi penjualan yang cukup besar. Kekacauan sistem pembayaran ini menyebabkan proses pembayaran terhambat dan membuang waktu, baik bagi Walmart maupun GE.
Kekacauan sistem pembayaran ini menyebabkan proses pembayaran terhambat dan membuang waktu, baik bagi Walmart maupun GE. Permasalahan ini diserahkan kepada tim Black Belt GE yang dibekali dana sebesar 30.000 US dollar. Hasilnya, tim ini berhasil menurunkan tingkat error sebesar 98% dan memperbaiki tingkat produktivitas Walmart. Selain itu, keberhasilan ini sedikit banyak dipengaruhi oleh perubahan kebijakan strategis perusahaan yang dilakukan oleh Jack Welch. Pada tahun 1980, setahun sebelum Jack Welch memimpin, GE dikenal sebagai perusahaan manufaktur. Saat itu, 85% pendapatan perusahaan didapatkan dari sektor manufaktur dan hanya 15% dari sektor jasa. Hal ini secara sadar dan tidak sadar mempengaruhi pola pandang perusahaan yang lebih berfokus pada produksi. Saat itu, jasa hanya dianggap sebagai produk pelengkap. Transformasi dari manufaktur menjadi jasa mulai terjadi pada tahun 1980 dan memperoleh momentum besar pada tahun 1990-an. Awalnya, tim manajemen melihat kebijakan ini hanya sebagai bentuk perluasan bisnis, tapi sedikit demi sedikit mereka mengerti bahwa ini akan menjadi fokus perusahaan pada masa depan seiring perkembangan pasar yang sangat potensial. Bagi Jack Welch dan pemimpin perusahaan lain, kebijakan ini dilakukan setelah mengetahui bahwa sektor jasa penyimpanan potensi pertumbuhan yang sangat besar dibanding sektor manufaktur. Kebijakan ini dilakukan setelah mengetahui bahwa sektor jasa menyimpan potensi pertumbuhan yang sangat besar dibandingkan sektor manufaktur. Selain itu, bila dikelola dengan baik, sektor jasa memiliki margin yang lebih besar dibandingkan sektor manufaktur. Sebagai gambaran, pada tahun 1995, perbandingan antara sektor jasa dan manufaktur telah jauh berubah, yaitu kontribusi pendapatan sektor jasa 55% dan manufaktur 45%. Pada sekitar tahun 2000, sektor jasa bahkan mampu memberi kontribusi sebesar 75%. Sejalan dengan bergesernya operasi perusahaan yang semakin besar ke bidang jasa, tumbuhlah kebiasaan baru di perusahaan dalam hal berinteraksi dengan konsumen. Secara alamiah, perusahaan menjadi lebih sering berhubungan dengan konsumen dan tentu saja peran sumber daya manusia menjadi sangat penting dalam menciptakan kepuasan konsumen.